dijawab. Ini jadi gini Bu, kami bahas penelitian dan rencananya kami tuh mau membahas tentang Ruspa. Jadi kami mau wawancara dengan salah satu ibu guru mungkinnya di sini terkait strategi dalam pembelajaran media Ruspa tuh kayak gimana dan lainnya, sama mungkin medianya tuh apa aja di sini kayak gitu. Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan. Yang pertamanya itu mungkin strategi dalam pembelajaran Luspartnya itu seperti apa sih Bu? Jadi sebenarnya pembelajaran Luspat itu kan sebelum booming pun kita sebenarnya udah ya, cuma istilahnya itu kan diambil dari Pamela ya, dari luar negeri. Jadinya kita sebelum ada Luspat itu sebenarnya kita udah kenal. Luspat itu kan ini ya, maksudnya media yang digunakan pembelajaran anak yang bersifat lepasan. Terus artinya lepas, media lepasan. Jadi terus terang dengan Luspat ini anak-anak lebih kreatif. Terus yang kedua, kita sebagai lembaga itu mungkin lebih ekonomis dilihat dari anggaran, karena kita tidak banyak keluar kertas. Kalau dulu kita mungkin pakai worksheet ya, pakai LK, tapi dengan adanya Luspat jarang sekali pakai itu. Kalau melihat kelebihannya itu, ada sih kekurangannya. Kadang kita memang harus mengganti, harus selalu kreatif untuk memancing ide-ide anak. Itu yang pertama yang dibutuhkan. Strateginya kita sebagai guru itu harus kreatif. Kalau kita cuma ngasih bahan ini loh nak Luspat, mereka tidak akan tertarik, mereka tidak akan muncul ide-idenya. Tapi dengan guru pertama mengajar, ngasih, biasanya kita bacaan buku ya, story book dulu. Mereka akan lihat apa sih yang ada dalam buku itu. Nah, dari buku-buku itu kan muncul ide. Guru udah siapin benda-benda Luspat, silahkan berkreasi dengan benda tersebut. Jadi strateginya ya pertama, guru itu harus kreatif ya. Yang kedua, dengan memberikan banyak informasi ke murid melalui storytelling atau dilihatin video. Karena kalau mereka tidak ada gambaran sama sekali kan bingung mau buat apa kan. Nah, dari situlah mereka akan ada ide-ide baru yang muncul. Biasanya kita membacakan buku, nanti ada ide yang muncul dari anak-anak. Kebetulan tema kali ini adalah tema binatang. Kita ngambil tema binatang, masing-masing kelas beda, tergantung ini sih anak sukanya ke binatang apa. Karena sekarang kan waktu merdeka ya, biasanya sebelum ke tema itu kita tanya ke anak-anak, kita membahas tema binatang. Anak-anak lebih tertarik ke binatang apa yang mereka suka, biasa lebih ke situ. Jadi lebih dikasih kebebasan untuk berkreasi. Kalau dulu kan terus terang ya, kalau dulu saya kan udah jadi guru lama sekali. Kalau dulu kan guru yang membuat temanya ini nak, kita harus belajarnya ini. Tapi sekarang kita dikasih kebebasan untuk anak menentukan mana sih yang mau dipelajari. Tapi guru tetap dalam koridor, jangan sampai awal ini pengalaman. Awal kita memang udahlah anak-anak mau apa, ternyata enggak, kita harus punya konsepnya, punya konsep yang matang biar anak-anak tergiring ke situ. Jangan sampai anak-anak akhirnya kemana-mana di luar konsep jalur itu, masih dalam koridor. Terus cara meningkatkan moodnya anak saat pembelajaran Luspat tuh kayak gimana? Yaitu yang pertama, kita bacakin buku dulu. Kita mesti cari buku dulu yang menarik, dan di situ ada ketertarikan. Mungkin teman-teman udah pernah baca ini ya, kayak Bambu dan Batu tuh karyanya Bu Yuli, udah pernah itu belum? Yang itu awal Luspat tuh gampang banget dicerna anak. Bambu dan Batu, Cacing dan Cangkul, itu awal-awalnya gitu, sebenarnya banget. Kebetulan sini kelasnya ambil ayam nih. Saya kayak gini Mbak. Nanti kita mau Bu Guru mau membacakan buku tentang ayam. Dari awal. Dibacakan tentang ayam. Biasanya nanti anak-anak udah tertarik di mananya. Nah, mungkin di sini ya.
Di sini kan ada ini, ada ayam, ada kandang ayam. Biasanya kita tanya kalau udah baca buku ini, kira-kira apa yang menarik dari bacaan tadi? Mesti ada yang bilang ada kandang ayam, mungkin ada peternakan. Nah, nanti kita ini tanyakan siapa yang membuat kandang ayam sebelum peternakan di situ. Atau soalnya nih udah jadi mereka mau pilih peternakan ya, ada yang pilih kandang ayam. Kita mulai dengan barang-barang yang ada Puspa di kelas. Soalnya nih dulu pernah sih untuk membuat ini kan perlu media yang besar ini. Gimana sih caranya di kelas tuh nggak ada. Aku besok mau bawa, silahkan dibawa. Jadinya kadang ada yang itu pakai balok aja. Kita ngikutin anak-anak, nanti kita diskusikan, terus anak-anak nanti yang kerja. Jadi mereka kadang kayak kemarin saya buat, kalau saya kan bebek ya di atasnya. Dari buku itu mereka tertarik, aku pingin buat bebek berenang di kolam. Di kolam tuh ada airnya, ada rumputnya, akhirnya kita buat. Di situ kan kita punya ranting kecil-kecil ya, Luspat ada media bahan alam, ada dari daun itu termasuk bahan alam juga, ada yang dari benang ya, dan kaca. Anak-anak tuh ambil ranting terus dikasih kayak pakai plastisin, ini pohonnya. Jadi kita enggak harus anak-anak buat pohon seperti ini, enggak. Jadi anak itu langsung kira-kira banyak itu kita mau buat apa? Ada batu mereka tata-tata jadi jembatannya. Padahal kita kan enggak bilang buat jembatan, bilang apa? Ketika anak-anak udah ada ide, kira-kira biar lebih menarik dikasih apa lagi lah. Yang penting tuh Mbak, kalau mau pakai Luspat tuh ada kalimat pemantik, provokasi. Nah, untuk biar lebih menarik, apa yang harus dilakukan? Misalnya, biar lebih kuat, apa yang harus dilakukan? Kalimat provokasi paling penting, itu intinya. Kalau bermain Luspat tuh paling kata kuncinya di kalimat provokasi. Sebagaimana yang kurikulum Merdeka itu kan mesti ada ya kalimat pemantik ya di RPP-nya ya. Jadi ide anak akan dipancing oleh guru. Jadi guru jangan sampai buat jembatannya nak, buat pohonnya, buat airnya. Enggak sih, ternyata mereka juga ada plastisnya diambil terus digulung-gulung jadi lebar. Ini airnya Bu. Oke. Kita hargai semua ide dan kreativitas anak. Cuma kalau kita mau ngasih biar lebih bagus, kira-kira masih kurang ya, menurut guru masih ada yang kurang menarik ya. Kita mesti tanyakan biar lebih menarik, kira-kira mau ditambah apa ya Mas? Tambah ini lagi, silahkan. Nah itu kalau guru-guru cuma misalnya iya sekarang kita buat kandang ya, silahkan ambil bahannya ya, mereka kerja tapi asal-asalan. Atau memang kemunculan ide kreatif itu juga dari kalimat provokasi itu, dari kalimat pemantik itu yang paling penting sebenarnya. Itu butuh kreativitas guru untuk membuat kalimat-kalimat seperti itu. Untuk sekali pembelajaran Bu, media Luspatnya itu disediakan atau anak kayak bebas? Biasanya kita display ya di pojokan macam-macam alat Luspatnya. Ada biasa satu, dua di situ. Habis itu anak-anak nanti ngambil sendiri. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak kayak disediakan gitu ya Bu? Soalnya sempat lihat di TK itu kayak per anak tuh kayak udah disediain gitu. Enggak. Jadi kayak dibebaskan anak-anak untuk ngambil. Iya. Itu mungkin pas ini ya, pas pandemi ya. Enggak. Kalau pas pandemi memang dari dinas pendidikan memang kita enggak boleh berbagi mainan. Jadi satu anak satu meja. Emang pernah ketika saya jadi guru pembimbing, guru pamong pas pandemi untuk sertifikasi pun kayak gitu, karena emang udah aturan dinas. Tapi karena sekarang kayak pandeminya udah reda, katanya muncul kata enggak, tapi sekarang sudah enggak. Kita dulu pun sama, maksudnya enggak boleh apa yang habis tegang anak ini harus disterilisasi ya, disemprot gitu. Itu pernah di sini juga pernah awal-awal masuk KBM. Kalau ini kan sudah lama, jadi kita udah bebaskan. Dari pembelajaran Luspat ini Bu Umi mengembangkan beberapa aspek kayak semuanya
semua aspek. Sekarang ini ya Mbak, walaupun di apa namanya kurikulum mereka tuh ada cuma jati diri, pertama agama, jati diri dan apa namanya literasi ya. Tapi kita untuk aspek perkembangan masih pakai aspek perkembangan yang dulu. Pokok sama agama dan 6 itu sama juga, sekarang juga 6 ya. Terus sosial emosional jati diri. Cuma ini aja sih ganti-ganti istilah. Kayak literasi matematika itu kan cuma sama dengan bahasa, kognitif seni itu digabung jadi satu di ini. Kalau Unda sudah pakai kurikulumnya IKM atau masih pakai K13? IKM. Jadi sekarang kan aspeknya sudah ini ya 6 jati diri dan literasi bla 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 ya. Kalau dulu kan masih 6 sosial emosional, bahasa, kognitif seni itu masih dipakai enggak istilah gitu sih? Masih. Kami juga justru butuh ini ya, karena kami kan tidak ada yang kuliah, jadi kadang masih dipakai dah istilah kayak gitu. Dan ini IKM ini kan masih agak ngerambiang ya kalau di lapangan, karena enggak jelas istilahnya. Menurut saya enggak jelas karena guru dikasih kebebasan monggo mau ambil apa. Kadang masing-masing narasumber beda Mbak. Kadang ada narasumber yang bilang satu proyek ya ambil satu aja, mau ambil literasinya atau jati dirinya apa namanya. Tapi bagi kami enggak, bagi kami masih semuanya dalam satu kegiatan itu mencakup aspek keseluruhan. Terus siapa sih yang mengusulkan pertama kali pembelajaran Lusparti di sekolah Al-Azhar ini? Kalau pertama kali enggak Mbak, maksudnya enggak ada yang mengusulkan ya, dari kita aja. Kita kan dengar-dengar ya itu dari Bukit Aksara. Atau Bukit Aksara enggak? Enggak. Bukit Aksara tuh Bu Yulia. Bu Yulia itu yang sebenarnya membawa Luspat ke Indonesia tuh Bu Yulia. Bu Yulia itu datang, dia itu belajar di mana ya Mbak? Pokoknya di luar negeri, di Italia kayaknya. Akhirnya dia melihat di situ pembelajaran seperti itu kok enggak ada ini worksheet, enggak ada apa-apa, anak-anak dibebasin. Nah, itu dari Bu Yulia. Lalu Luspat kan jadi booming ya. Jika booming mesti sebagai sekolah yang enggak mau ketinggalan, mesti harus berburu ilmu. Akhirnya kita ke Bu Yulia. Di situ ini Mbak kayak dikaryakan. Kita sekali ikut pelatihan dasar itu satu orangnya 2 jutaan, 2,5 juta. Nanti ada step 2 juga bayar lagi. Kayak dikaryakan. Itu pun kita masih ini Mbak, masih apa ya? Masih bingung ya. Ya kayak ini kayak IKM. Kita bingung apa sih Luspat itu. Akhirnya kita trial error dan kita pun enggak mengembangkan seperti apa yang dibawa Bu Yulia sendiri, karena kita kan mesti setiap sekolah punya karakteristik ya. Mbaknya juga besok kalau jadi guru mesti karakteristik saya seperti ini. Saya enggak mungkin akan jiplak aja di A, mungkin aku bisa AB, AC, AD. Nah itulah Al-Azhar seperti itu, karena Al-Azhar itu sebenarnya sudah pakai kurikulum Al-Azhar plus kurikulum kedinasan. Tapi kalau ada yang istilah-istilah booming kita pun akan ke situ. Nah jadi kita tuh campur-campur, enggak mau cuma dari Al-Azhar aja juga enggak, dari kita yang terbaru Luspat juga enggak, itu semuanya mesti dirangkul. Jadi kita ya sepakat Mbak, awal-awal masih jatuh bangun ya. Ya kayak tadi, pertama kita bacain buku buat kandang, silahkan ambil bahannya, udah ada buat. Terus aku habis buat kandang mau ini, silahkan. Maksudnya mereka enggak di jalurnya. Akhirnya pernah kita tema bebek, jadi arah-arah ya kemana-mana. Ya kan? Itu karena enggak di rule-nya, makanya kita dibuat peta konsep, ya kenal peta konsep. Jadi di buku ini adanya apa? Anak-anak paham kok. Kalau kita buat peta konsep biasanya kita ngajak anak-anak. Saya dari buku ini ayam si pabrik telur, kita buat peta konsepnya tadi isinya apa saja sih. Nah kita mau yang mana dulu nih? Biasanya gitu karena kita anak banyak. Mungkin kalau muridnya cuma 10, satu kelas itu lebih nyaman ya, masing-masing anak boleh. Tapi kalau kita anak banyak ber-25 enggak mungkin sih. Ini buat ini buat ini. Nah, ini jadinya kita cari apa yang terbanyak. Terbanyak karena ada plus minusnya, Mbak. Sekali Mbaknya bilang memerdekakan anak semuanya, silahkan buat seperti yang anak-anak inginkan yang ada di buku ini. Ternyata anak-anak yang enggak punya ide, yang pasti bingung. Membuat apa? Tahu.
Ada yang cuma hanya gini-gini aja, ada yang mau buat apa, aku nggak tahu buku, kasihan. Tapi kalau anak yang cerdas, mereka banyak ide. Aku mau buat seadanya, habis itu buat ayam, buat telur, tapi kan nggak ada ide lah. Mereka buat apa? Akhirnya setelah trial error gitu, kita buat kesepakatan. Anak-anak hari ini mau dari peta konsep ini kita pingnya yang mana dulu. Nah, biasanya anak saya voting mana yang membuat kandang. Kalau imbang berarti dua-duanya akan dijalankan. Tapi kalau misalnya 80% buatkan semua, oke hari ini kita buat project kan, lebih ke project Mbak. Kalau lospat itu lebih ke project. Jadi nggak cukup sehari, biasanya berkelanjutan. Pernah kita project 1 bulan juga pernah kalau belum jadi. Pas itu judulnya Kereta Thomas. Jadi di situ ceritanya itu saya masih hafal banget nih. Ada kereta Thomas lewat perkebunan jagung, terus jagungnya itu dimakan gagak. Terus gimana sih caranya Thomas mengusir gagak? Lah anak tertarik, aku hari ini buat kereta dulu. Habis itu ada stasiun. Kalau kereta ke stasiun kan masih wajar ya. Tapi kereta kalau sampai ke pasar kan enggak ada wajar lagi. Kita ini kereta itu ada apanya? Kita tetap pakai. Kalau kereta itu biasanya lewatin apa sih? Stasiun. Misalnya mereka belum buat rel kereta itu jalannya lewat apa biasanya? Apa lewat jalan biasa apa enggak ya? Kita amati dulu, kita liatin videonya. Jadi kita apalagi sekarang udah ada Google ya Mbak, gampang banget ya, mudah banget menjawab perkataan anak dan mengembangkan ide anak. Nah itu kita tetap setiap itu pakai LCD, proyektor, dan anak juga kalau ada ide coba kita lihat sama-sama. Jadi guru lebih gampang. Mudah banget mengajar sekarang Mbak dibanding dulu. Aduh cari buku di mana ya? Cari referensi dulu kan. Kalau sekarang kita ada proyektor atau Mbaknya malah lebih enak lagi kalau nggak ada buku kayak gini Mbak. Lebih enak tuh ngarang buku sendiri. Jadi alur pikiran kita, ekspresi kita, aku bikin anak-anakku buat gini, kita membuat buku. Nanti kita sampaikan, ibu guru punya buku karangannya bu guru. Jadi anak-anak udah ngikut kita otomatis ya. Nah itu lebih enak. Jadi bu guru ribet sedikit, remang sedikit, tapi hasilnya lebih bagus dibanding pakai buku seperti ini. Tapi kita tetap biasanya walaupun kita membuat buku, kita tetap ada referensi buku. Apalagi sekarang anak muda nih gampang aja sih buat cari sambil jalan, buat video kemana peternakannya asli, direkam di video dan tayang itu lebih mudah banget sekarang menurut saya dibanding kalau zaman dulu kita masih ini buat ayam-ayaman Mbak, buat gimana foto-foto, cari foto-foto sekarang lebih mudah. Dan tetap kita datangin ini Mbak, datangin yang aslinya, bukan walaupun kita ada video ya, ada video ayam, ada ini ayam, kita tetap sewaktu-waktu kita datangin ayamnya dan kita biasanya ada cooking class juga. Jadi tetap sih walaupun medianya Luspa tapi tetap kita sesuai masih di jalurnya. Jadi Luspa tuh seperti media zaman dulu lah Mbak, media biasa kayak balok kan sebenarnya Luspa, kursi juga Luspa. Kayaknya apa ya, meja juga Luspa ya. Kalau kita mau naik bis-bisan jangan pakai kursi, di jejer-jejer itu sebenarnya juga Luspa. Jadi kayaknya istilahnya aja keren, tapi menurut guru Al-Azhar Luspa ya media lepasan yang bisa dimainkan anak untuk menumbuhkan kreativitas mereka itu. Awal penggunaan media itu berarti udah dari zaman dulu banget Bu atau kalau yang booming Luspat ya. Kalau dulu kan kita masih pakai sentra. Kalau sentra kan tergantung sentranya ya. Kalau di balok mesti banyak balok dan banyak Luspatnya mesti ya. Kalau seandainya di persiapan tuh palingnya batu-batu terus pasir ya. Itu kita ya pas booming itu tahun berapa sih Luspat tuh? 2013 apa yang Mbak habis ini ya, habis K13 ya. 2015, 2017 kayaknya per tahun itu. Maksudnya pakai istilah Luspat itu ya. Tapi kalau emang zamannya pakai media kan emang udah lama ya kita jarang. Sih di Al-Azhar emang ini kalau ada dari supervisor tuh memang kita diminimalisir memakai kertas. Jadi dia kayak gitu. Jadi kita lebih baik pakai media. Ada nggak sih Bu hambatan dalam pembelajaran Luspat ini? Hambatan dari pembelajaran Luspat itu orang tuanya nggak setuju atau awal gini,
Kita kan otomatis kalau pakai Luspart sering project ya Mbak. Iya. Kok belajarnya mana Bu? Kok udah ada baca tulisnya? Kok buat-buat terus? Kadang dulu kita masih ini Mbak, pakai kayak ini, pakai online ya. Di rumah anak-anak pun nyiapin seperti itu. Misalnya besok kita mau buat apa nih? Kita udah bawa peta konsep. Buat kereta, kira-kira barang yang diperlukan apa saja? Kardus, apalagi stik es krim, apalagi. Orang tua kadang, ibu susah banget makan, bilang nggak usah pakai kardus, pakai stik es. Silahkan anak-anak nanti cari idenya, nggak harus itu kok, kita terserah. Ada yang dulu pakai pernah sendok ditata-tata, Bu juga boleh, sendok buat rel juga boleh, mau pakai sendok juga boleh mah. Kayak dulu main ini ya balok, mereka pakai toples pun juga boleh, silahkan. Jadi lebih nyaman, apalagi mereka pas dulu di rumah tuh malah paling pas ya. Jadi kalau kendalanya Luspart tuh ya, kendalanya apa ya Mbak? Ya pertama itu pas awal-awal kita pakai Luspart ya Mbak, kita itu anak kan belum terbiasa, jadi mereka nggak terarah mainnya, kayak tumpuk-tumpuk aja. Kadang kayak batu-batu ada yang disebar, apalagi kelompok bermain kelompok ayah. Tapi kalau kita tahu konsepnya, bacain buku dulu, terus kita buat peta konsep bersama apa yang mau dikerjakan. Pokoknya intinya awalnya penggiringannya Mbak. Stimulus pertama. Kalau yang penting ini masih, kalau bu guru dari awal udah tek ini mesti anak-anak akan sesuai arahnya. Tapi kalau kita cuma bacain buku, silakan anak-anak buat pakai barang-barang Luspart, mereka mesti akan asal ya. Apalagi anaknya nggak punya ide, kadang jadi apa nggak tahu, tumpuk-tumpuk aja. Kalau kendalanya kayaknya nggak ada sih Mbak, yang ngalir aja karena kita emang awalnya sudah melalui melalui tahapannya dengan baca buku atau melihat video dengan peta konsep, anak-anak maunya gimana, bendanya apa saja. Bahkan barang-barang yang ada di kelas pun kita biasanya anak-anak bawa dari rumah. Bu, nanti kita izin untuk memfoto Luspart ataupun medianya. Iya ya, kalau nggak di display gimana ya Mbak? Atau mungkin ibunya punya foto-foto Iya. Ada nggak ya sing mahasiswa? Tak mintain mahasiswa yang ini kemarin ya. Coba. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu.